Sangat jelas. Sama seperti Yesus disebut sebagai Hologos. Logos yang itu. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan apa? En arche en hologos. Hologos. En hologos prostonteon kaiteos en hologos. Pakai hologos. Kata ganti. Kata ganti. Tapi siapa yang dimaksud? Yesus sendiri. Siapa yang dimaksud? Ho propetes. Sang nabi itu. Memang namanya nggak disebut. Tapi beliau itu berasal dari kalangan keturunan Sarasen. Ya. Dan sang nabi itu mendakwahkan dirinya sebagai orang yang diurapi sebagaimana Kristus. Oh, ini ya. Makanya nanti pada dokumen yang ditulis oleh Sophronius disebutkan sebagai nabi. Bukan Sophronius, tapi disebutkan oleh Theophanes sebagai nabi palsu di sini, pseudoprofeta, nabi palsu. Tidak masalah disebutkan sebagai nabi palsu, tapi ada pengakuan bahwa yang disebut nabi palsu itu atau sang nabi itu tokoh historis. Tokohnya ada, bukan tokoh fiktif. Nah, kalau dikaitkan dengan Ubaidillah, namanya nggak disebut dalam dokumen-dokumen primer. Gelarnya sebagai sang imam juga nggak disebut. Tidak ada cerita sama sekali. Bahkan hijrahnya ke Yaman pun juga tidak disebut dalam dokumen apapun. Tiba-tiba muncul di abad-abad belakangan. Nggak nyambung dengan dokumen-dokumen primer. Inilah yang saya maksud membandingkan analisis mengenai nasab dalam konteks kajian filologi itu harus sama metodenya. Nggak bisa pilih-pilih. Mau diterapkan kepada Adam, harus sama. Kepada Nuh, harus sama. Nabi Musa itu meskipun namanya nggak disebut. Tetapi berita mengenai bangsa Israel yang disebut sebagai orang Ibrani, itu tercatat digunakan dengan huruf hieroglif di piramida. Artinya itu memang ada. Sosoknya itu ada, bukan tokoh fiktif. Jadi bukan berarti menghubungkan dengan Ubaidillah karena Ubaidillah itu tidak ada dokumen primernya, kemudian dihubung-hubungkan dengan Nabi Musa yang nggak ada dokumen primernya. Ini kan nggak nyambung sebetulnya. Coba kalau kita lihat dari konteks sejarah ya, Nabi Musa itu era primitif. Kalau dokumen tidak lengkap itu wajar. Nabi Muhammad itu era kekaisaran Bizantium. Dokumennya sangat lengkap. Budaya tulis sudah sangat luar biasa. Ubaidillah itu hidup di zaman primitif atau zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Zaman yang lebih modern sebetulnya. Karena hidup di era kekhalifahan Abbasiyah. Seharusnya dokumennya lebih lengkap. Jadi kalau dibandingkan dengan Musa tidak nyambung sebetulnya. Masa dokumen Nabi Musa saja dokumennya luar biasa kan? Dibandingkan dengan Ubaidillah, dokumennya nggak ada. Apakah Ubaidillah itu lebih primitif lagi? Karena tidak ada kisah sama sekali. Jadi cara membandingkan itu yang fair, bukan membandingkan karena alasan emosional, alasannya doktrin. Itu problem masyarakat kita, Pak Edi. Mau diajak untuk berpikir cerdas, itu yang muncul duluan, itu emosional dulu. Prasangka. Kalau Ubaidillah, memang datanya nggak ada primer. Sama dengan Nabi Adam, sama dengan Musa, sama dengan Ismail. Padahal orang Islam ini. Jadi gaya pertanyaan ini lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri. Berarti dia tidak meyakini adanya Nabi Musa, Nabi Adam, Ibu Hawa. Jadi kadang-kadang saya ini nggak habis pikir ya dengan orang-orang yang mau mengamati apa yang sedang kita bicarakan. Sebetulnya tahu dokumen zaman Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa. Zamannya Nabi Musa. Nabi Musa itu hidup di zaman era Fir'aun. Ada tokoh yang bernama Haman. Diceritakan dalam Al-Quran. Tokoh Haman itu ada nggak di dalam inskripsi yang disebut hieroglif tadi? Ada. Di piramida Mesir itu tertulis nama Haman. Apalagi di kitab orang Yahudi. Di kitabnya orang Yahudi. Malah lengkap. Malah lebih lengkap.
Dokumennya banyak sekali. Dokumennya banyak sekali. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya tidak nyambung kepada Ismail, berarti orang yang berkata demikian itu kurang literasi, kurang piknik. Ya. Dengan cara menakut-nakuti. Kalau kamu nggak beriman, masuk neraka. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini, itu orang kafir ya udah nggak usah kafir. didengarkan gitu aja. Ya, sama seperti kalau ada orang itu Ubaidillah itu tokoh fiktif, ya kan? Iya. Tidak ada seperti itu dokumennya. akhirnya. Terus bagaimana cara menjawabnya? Ah, Apakah itu- cukup berkata, itu orang- jangan dengarkan itu orang sesat, hanya begitu? Dia nggak cinta Habib ini. Kamu nggak cinta Habib, kamu nggak cinta keturunan Nabi, Keturunan Nabi. ya kan? Kena kualat. Kena tadi. kualat, nanti kamu masuk neraka. Nggak bisa ditakut-takut begitu, ditakut-takuti begitu. Harus menjawabnya berdasarkan dokumen. Ya. Kita di sini bukan anti keturunan Nabi, bukan ya. Kita kajian di sini bukan anti seperti itu. Iya, betul. Bahkan Kita ini mencoba untuk apa? Mengajak semua netizen, mengajak semua orang untuk berpikir berdasarkan dokumen. Iya. Bukan menakut-nakuti netizen dengan doktrin-doktrin halu, dengan doktrin-doktrin yang tidak mencerdaskan, bukan fanatik buta. kemudian menutup diri, tapi ketika itu diungkapkan ketakutan sendiri. Kalau ada orang berkata kepada saya Nabi Muhammad bukan nabi itu tokoh fiktif, saya bisa menjawab dengan dokumen-dokumen ini. Banyak. Tapi yang tidak punya dokumen semacam ini paling akhirnya menutup juga. Itulah sebabnya perlu belajar. Baik bicara mengenai nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga nasabnya Ubaidillah begitu sama. Dokumen kalangan Ba'alawi harus dibaca, dokumen di luar Ba'alawi, kaum Ba'alawi harus ada. Kalau tidak ada, cukup diimani, selesai. Ya. Nggak perlu nakut-nakuti orang. Nggak perlu mendoktrin orang. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, semakin menarik ya. Dan setelah kita jawab ini sebetulnya menjawab pertanyaan netizen ya. Pertanyaan dari para komentar-komentar di channel-channelnya baik di Geraha, channel saya atau di channelnya Ustadz Menahem Ali. Jadi malam hari ini kita sebetulnya hanya menjawab kesangsian para netizen yang mempertanyakan soal-soal tadi, bahwa kalau kita hanya mengacu kepada nasabnya Nabi Muhammad membandingkan untuk ke nasab Ubaidillah, mereka bertanya bagaimana dengan Musa, bagaimana dengan Adam, apakah itu semua sosok fiktif karena tidak ada dokumen pembanding? Ternyata ada semua. Manuskrip juga ada ya, meskipun itu tidak selengkap ya. Tidak selengkap karena waktu itu tradisi tulisnya kan Sangat sangat primitif dan tidak semodern di zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad itu sudah modern. Karena sudah banyak kerajaan-kerajaan muncul waktu itu dan budaya tulis itu sudah sedemikian hebatnya. Berarti orang setelahnya harus lebih hebat lagi. lebih hebat lagi seharusnya. Iya. Bukan malah balik ke primitif lagi.